Baik, selamat datang di bagian praktikum perlindungan tanaman untuk sesi hama. Masih melanjutkan vertebrata hama. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu hama yang cukup penting, kelompok hama yang cukup penting, yaitu kelompok burung atau Aves. Selain karena penyebaran atau pergerakan yang cukup luas dan juga populasi yang tinggi dan kadang berkelompok membuat kerusakan yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Ya, sebelum kita mengetahui beberapa jenis burung yang menjadi hama, kita bisa lihat dari beberapa ciri morfologi dari burung. Mungkin sudah cukup familiar ya dengan bentuk burung dan kemudian beberapa ciri khasnya yang kenapa kita perlu mengetahui atau melihat kembali ciri khas tersebut karena beberapa bagian tubuh atau beberapa karakteristik tadi menentukan identifikasi atau jenis-jenis tertentu dari eh, spesies burung dan juga yang kaitannya dengan kerusakan yang ditimbulkan dan itu berhubungan dengan tipe atau jenis makanan yang dia konsumsi, yaitu terutama pada paruhnya atau beak, gitu ya. Jadi nanti kita mungkin akan melihat beberapa bentuk paruh yang berbeda dari beberapa jenis burung, gitu ya. Nah, ini tadi ada beberapa bagian. Ada beberapa yang mungkin baru kita lihat seperti tunggir atau tungging gitu ya, dan itu kadang menjadi istilah-istilah yang mendasari penyebutan spesies eh, burung tertentu, gitu ya. Nah, berbicara tentang paruh sendiri, nanti kita akan menghubungkan bagaimana bentuk paruh itu dengan jenis atau tipe makanan yang dia konsumsi. Seperti paruh yang berbentuk kerucut atau konik, gitu ya, biasanya dimiliki oleh spesies yang pemakan biji-bijian atau granivora, pemakan biji-bijian, sayuran alia, padi dan sebagainya. Ya, bisa biji gulma juga. Jadi biasanya bentuknya pendek dan tebal. Nah, beberapa contohnya adalah misalnya burung gereja gitu ya, Passer montanus. Nah, ini kita bisa lihat paruhnya em, apa namanya pendek dan tebal gitu ya. Kemudian ini juga pemakan biji-bijian ya. Jadi juga di beberapa tempat menyebabkan kerugian ekonomi atau dianggap sebagai hama. Kemudian yang memiliki bentuk paruh yang hampir sama atau setipe yaitu burung pipit bertungging putih Pancura striata dengan ukuran yang relatif sama dengan burung gereja tadi, bentuk paruhnya konik atau kerucut. Kemudian ada burung tekukur ya. Jadi dengan bentuk paruh yang eh, cukup berbeda dengan sebelumnya, tapi juga terkadang dia bisa memakan biji-bijian, tapi juga bisa memakan buah-buahan serta serangga kecil ya. Di relatif omnivora, tapi pada beberapa kondisi atau misalnya pasca panen dia juga bisa memakan biji-bijian ya, meskipun bentuk paruhnya tidak pendek dan konik, sehingga selain biji-bijian dia bisa memakan buah dan juga bahkan memakan jangkrik atau serangga yang lain. Burung pipit Jawa, Leucura leucastroides, ini juga khas dan banyak kita temui di sawah ya, dalam bentuk atau komunitas yang bergerombol atau berkelompok ya, sehingga kalau dia datang biasanya akan memakan banyak biji-bijian dalam waktu yang cukup singkat, dia bisa menyebabkan kerugian atau kehilangan eh, ekonomi yang cukup tinggi dengan paruh yang bertipe konik
atau kerucut. Ini juga khas, ya. Burung pipit haji atau bondol haji, hewan Kuramaja, disebut pipit haji karena bentuk kepalanya, warna kepalanya itu putih, jadi seperti orang yang menggunakan penutup kepala ya. Jadi disebut pipit haji. Dengan bentuk paruh juga masih sama, yaitu konik atau kerucut. Selanjutnya masih sama, burung pipit pinang atau gundul peking. Ukuran tubuh masih sama, sekitar sama seperti burung gereja dan burung pipit yang lain, tapi memiliki corak khas pada bagian dada dan warnanya berbeda dengan beberapa jenis pipit yang lain. Dengan paruh yang juga setipe dengan pemakan biji-bijian atau serealia. Kemudian ada burung terucuk, Pycnonotus goyavier. Nah, berbeda dengan lainnya, dengan sebelum-sebelumnya, dia memiliki paruh yang cukup ramping, gitu ya. Dan juga kita lihat mereka banyak punya cakar juga yang cukup besar ya, sehingga kita bisa tahu bahwa burung ini bukan pemakan biji-bijian ya, tapi dia bisa berperan sebagai penyebar biji karena dia memakan sebagian buah, gitu ya. Tapi juga umumnya berperan sebagai pengendali hayati karena memakan serangga atau hewan kecil yang lain. Ini burung terujo. Kemudian burung kutilang, nah ini juga pemakan serangga atau hama sehingga juga bisa membantu pengendalian. Selain itu juga bisa menjadi penyebar biji sehingga bisa menjaga juga keseimbangan ekosistem. Nah, kita bisa lihat bentuk paruh yang sama seperti terucuk tadi dan juga yang sakar yang cukup besar ya sehingga kita tahu bahwa dia juga burung pemangsa. Kemudian burung pentet atau bendet atau disebut juga cendet ya, Laniusach ini juga eh, berperan sebagai predator alami atau pemakan serangga atau hewan kecil yang lain. Ya, kita bisa dia dari bentuk paruh yang cukup pendek tapi tidak sekerucut burung-burung dengan tipe pemakan biji-bijian. Nah, itu tadi beberapa jenis burung yang berperan sebagai hama, namun juga sebagian yang lain juga bisa berperan sebagai agen pengendali hayati yang memakan serangga atau hewan perusa yang lain. Demikian, nah, terima kasih.